Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel hari ini di tanggal 26 ya, di bulan September 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 0,51%, dan begitu juga untuk Fear and Greed Index sekarang di posisi 48 ya, di area netral, yang mengindikasikan untuk Bitcoin ini cukup bisa dibilang stagnan ya, belum ada pergerakan yang signifikan guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini memang ada penurunan ya di 0,4% aja, tapi dalam waktu 7 hari ke belakang sudah naik di 2,5%, cukup bagus. Begitu juga untuk Ethereum juga mengalami kenaikan ya di 7 hari ke belakang di 8,3% ya, ini keren banget. Kemudian untuk BNB juga sama di 6,23%, untuk Solana di 8,8%, dan untuk SRP sementara masih belum ada pergerakan yang signifikan guys. Bahkan hari ini ada penurunan di 0,2% aja ya, jadi masih sideways. Bahkan untuk Cardano di minggu ini cukup bagus ya pergerakannya di 13,32% guys, disusul oleh Shiba Inu juga naik di 15% untuk minggu ini, dan Polkadot juga naik di 13%, cukup bagus ya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Dan selanjutnya guys, untuk update ya dari Hamster Combat, kalau kita lihat di CoinMarketCap untuk listing di Binance ini sekitar tanggal 26 hari ini guys, sekitar 5 jam lagi. Dan kalau nggak salah sudah listing ya di beberapa exchange, kalian bisa cek sendiri. Dan kalau menurut saya sih bisa dibilang hasilnya kurang memuaskan ya, agak sedikit mengecewakan untuk harganya. Ya wajar lah ya, karena kita cuman mengerjakannya atau tugasnya itu cukup simpel banget, hanya tap-tap kayak gitu ya. Jadi ya nikmatin aja ya dengan apa yang kita hasilkan dari airdrop Hamster Combat ini guys. Oke. Dan tentu saja jangan menyerah ya, kalau kalian penyuka atau antusias ya dengan airdrop gratisan kayak gitu ya, lakuin aja. Seenggaknya kita tidak mengeluarkan modal ya untuk mengerjakan airdrop seperti itu. Oke, jadi ya wajar kalau kita dapatnya juga dikit. Oke. Kemudian selanjutnya guys, kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat di sini ya. Untuk close candle di weekly kemarin memang cukup bagus, dan untuk pergerakannya cukup bagus meskipun kemarin sempat menyentuh harga di 64.600-an dolar ya, tapi target di 66.000 masih belum tercapai, sehingga kita masih berspekulasi ya untuk kedepannya nanti Bitcoin ini masih bisa bertahan atau enggak. Yang jelas untuk pola yang terbentuk di sini, kalau memang nanti sudah terkonfirmasi valid dan sudah tertembus ya atau breakout di area sini ya, maka ada kecenderungan untuk bisa retest lagi di resisten berikutnya di sekitar harga 68 ribuan dolar ya, atau mungkin di sekitar 70.000 dolar ya, dengan target utamanya tentu saja di ATH-nya kemarin di sekitar harga 73.000 dolar guys. Jadi kita akan nantikan untuk pergerakan harga Bitcoin ini bareng-bareng ya. Dan tentu saja semua sentimen positif maupun negatif ya untuk Bitcoin ini akan sangat berpengaruh sekali. Kita bisa lihat di sini untuk penembusan di harga 64.000 dolar ini tampaknya agak susah sekali ya dari Bitcoin ini. Dan kalau kita lansir ya dari Cointelegraph, ada beberapa alasan yang disebabkan atau yang menyebabkan mengapa Bitcoin ini agak kesulitan guys untuk bisa bertahan di harga 64.000 dolar ya. Jadi diinformasikan di sini untuk Bitcoin memang kehilangan momentum ya karena data ekonomi makro yang lemah, serta adanya ketakutan akan koreksi pasar saham dan juga kekhawatiran atas pemilu Amerika Serikat datang ya, yang mempengaruhi sentimen investor ini guys. Jadi yang pertama mungkin dari ketakutan akan resesi yang berdampak pada sentimen investor ya, sehingga mereka agak sedikit takut ya untuk masuk ke market Bitcoin ini, dimana pada tanggal 24 September setelah pasar Amerika Serikat itu ditutup ya, Berkshire Hathaway yang dipimpin oleh Warren Buffett juga mengumumkan adanya pengurangan lebih lanjut dalam kepemilikannya ya di Bank of America, dengan total penjualan mencapai 8,9 miliar dolar dalam waktu kurang dari 3 bulan guys. Dan langkah ini juga meningkatkan kekhawatiran di pasar keuangan untuk S&P 500 ya, yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tanggal 25 September kemarin, di mana para trader Bitcoin ini juga khawatir bahwa potensi koreksi di pasar saham dapat berdampak negatif pada kinerja mata uang kripto ini, dan itu wajar ya. Kemudian juga adanya potensi ketakutan ya untuk election ataupun pemilu di Amerika Serikat yang bisa men-trigger adanya gelembung pasar saham, yang belakangan ini banyak yang berfokus ya dengan Kamala Harris guys, dimana Alex Svanevic sebagai CEO dari platform analisis blockchain Nansen juga menyatakan bahwa Demokrat ini juga telah menciptakan lingkungan yang relatif tidak bersahabat bagi kripto guys, dimana ia mengantisipasi bahwa masa jabatan untuk Kamala Harris sebagai presiden ini kemungkinan akan melanjutkan kebijakan kripto pemerintahan saat ini guys, yang dianggap kurang mendukung perkembangan industri di Amerika Serikat ini guys. Dan para pendukung Bitcoin berharap Partai Republik akan menang dalam pemilihan Amerika Serikat yang mendatang ini ya, khususnya untuk mendukung kandidat Donald Trump sebagai bagian dari kampanyenya. Dan Trump juga telah mengadvokasi para penambang Bitcoin ya, dan bahkan berbicara di konferensi Bitcoin 2024 di Tennis yang baru-baru ini
Trump terlihat di sebuah bar dan restoran di New York City yang terkenal menerima Bitcoin ya, di mana ia secara pribadi menyaksikan transaksi Bitcoin yang digunakan untuk membeli hamburger guys, seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya. Dan akhirnya ya, dengan hasil pemilu Amerika Serikat yang masih terlalu dekat ya untuk diprediksi, para trader Bitcoin ini bersikap hati-hati karena harga Bitcoin ini mendekati level tertingginya ya sejak Agustus, dan sentimen ini tercermin dalam perilaku yang tenang ya dari para pedagang ataupun trader yang menggunakan leverage ya. Dan menurut metrik utama derivatif Bitcoin, khususnya untuk premium berjangka, ini tidak ada antusiasme untuk pertaruhan ya pada kenaikan harga lebih lanjut dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan karena periode penyelesaian yang lebih lama, maka kontrak bulanan seharusnya itu diperkirakan pada premi tahunan 5% hingga 10% ya dalam kondisi pasar yang umum. Dan angka apapun yang di bawah kisaran ini sering dianggap bearish karena pedagang kripto cenderung optimis secara alami. Dan sejak 2 September kemarin, premi berjangka Bitcoin ini telah berkisar di sekitar 6% yang netral, yang menunjukkan kekurangnya keyakinan ya antara para investor yang optimis. Dan sebagai perbandingan, pada 30 Juli premi berjangka Bitcoin ini melonjak menjadi 11% setelah kenaikan harga sebesar 25% selama 3 minggu. Dan hal ini kontras ya, yang menunjukkan bahwa Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 20% antara 6 September dan 24 September, tetapi sentimen di pasar derivatif masih tetap datar aja ya, jadi masih anteng-anteng aja. Jadi kita tunggu aja ya untuk selanjutnya, untuk khususnya perkembangan dari harga Bitcoin ini, karena cukup menarik guys untuk diikuti. Oke. Kemudian selanjutnya kita lansir dari Bain Crypto ya. Diinformasikan bahwa para trader option untuk ETF Bitcoin ini bisa meningkatkan likuiditas dan juga investor institusional. Jadi adanya laporan dari CryptoQuant yang menganalisis ya pro dan kontra perdagangan option untuk ETF Bitcoin yang menyebutnya sebagai tonggak penting ya untuk meningkatnya likuiditas dan juga investor institusional yang merupakan sinyal positif bagi Bitcoin ini. Di mana CryptoQuant menyebut persetujuan dari SEC kemarin yang sebagai tonggak penting dan menguraikan sejumlah manfaat bagi pasar, dan salah satu alasannya adalah persetujuan ini sangat kuat bahkan jika dianggap sebagai kemenangan simbolis. Dan open interest untuk perdagangan option Bitcoin ini meningkat hampir 5 kali lipat ya dari Maret 2023 hingga persetujuan ETF 1 tahun kemudian. Dan perdagangan option di IBIT milik BlackRock ini ya membuka pasar baru yang serbaguna guys. Kalian bisa lihat di sini untuk pergerakannya, dan laporan dari CryptoQuant ini sebagian besar berfokus pada manfaat konkret untuk persetujuannya, bukan manfaat simbolis ya. Dimana salah satu alasannya adalah datanya mengklaim bahwa pedagang atau trader option cenderung lebih condong ke jangka panjang ya dalam option investasi mereka daripada perdagangan berjangka. Di pasar option Bitcoin yang sudah ada sebelumnya, hampir setengah dari semua option memiliki tanggal kadaluarsa 5 bulan atau lebih, dibandingkan dengan mayoritas perdagangan berjangka yang berakhir dalam waktu kurang dari 3 bulan. Jadi ini cukup bagus banget ya dari persetujuan ETF option kemarin ya untuk Bitcoin dari SEC yang menunjukkan adanya peluang baru ya di market Bitcoin ini, dan kita akan lihat nanti untuk efeknya seperti apa. Jadi kita pantau bareng-bareng. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari Coinpedia, di mana PayPal akhirnya memperluas ya untuk akses kriptonya untuk bisnis ya di Amerika Serikat. Wah keren. Jadi untuk PayPal telah mengumumkan bahwa pemegang akun bisnis Amerika Serikat kini dapat membeli, menyimpan dan juga menjual mata uang kripto secara langsung ya melalui akun mereka, dan memperluas layanan kriptonya melalui atau melampaui klien retail guys. Namun karena kendala regulasi, layanan tersebut belum tersedia untuk bisnis di New York, dan langkah ini menanggapi permintaan yang terus meningkat ya dari pemilik bisnis akan kemampuan kripto yang sama yang ditawarkan kepada konsumen. Dan selain itu ya, untuk PayPal akan memungkinkan pedagang Amerika Serikat ya untuk mentransfer mata uang kripto ke wallet pihak ketiga eksternal, dan ini menandai langkah lain dalam integrasi raksasa pembayaran tersebut yang lebih mendalam ke dalam ekosistem kripto. Dan ini keren banget ya. Dan secara tidak langsung dengan adanya layanan yang diberikan oleh PayPal ini akan semakin memperluas ya jangkauan ataupun ekosistem kripto secara global ya, sehingga orang itu bisa lebih mudah menggunakannya karena PayPal ini bukanlah platform baru, sehingga orang itu sudah familiar ya dengan adanya PayPal ini. Dan dengan adanya fitur ini, maka transaksi yang terjadi pada kripto ini akan semakin cepat dan juga semakin banyak ya, dan tentu saja akan semakin mudah, sehingga akan semakin memperluas adopsi kripto ini ke depannya guys. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau kita lansir dari coinseu.com, diinformasikan bahwa untuk aplikasi wallet Telegram kini itu tidak tersedia lagi di Inggris guys. Jadi Telegram Wallet sebagai layanan kripto ketiga ya dalam aplikasi perpesanan populer, untuk sementara menghentikan fitur dompetnya ya atau walletnya dalam aplikasi untuk pengguna yang berbasis di Inggris guys. Dan penenggalan ini
merupakan sinyal bahwa penyedia wallet tersebut memang tengah berupaya mematuhi Undang-Undang Otoritas Perilaku Keuangan Inggris atau FCA, dan perusahaan berencana untuk mendaftar sebagai penyedia aset kripto dan memperoleh lisensi sebelum memulai kembali layanan ini, guys. Sebagaimana dinyatakan ya dalam pengumuman pada tanggal 25 September bahwa fitur wallet dalam aplikasi tidak akan dapat diakses ya oleh pengguna yang berdomisili di Inggris Raya atau Great Britain hingga pendaftaran lengkap selesai. Namun semua pengguna akan diizinkan untuk menarik aset mereka ke wallet eksternal tanpa biaya ya selama periode tersebut, guys. Jadi untuk sementara buat teman-teman semua yang mungkin menggunakan atau mungkin berdomisili di Inggris tidak bisa ya menggunakan wallet dari Telegram ini, tapi untuk di luar Inggris masih aman-aman aja. Dan sebenarnya kalau menurut pengalaman saya sendiri dan juga beberapa sharing ya di berbagai grup ya, untuk penggunaan wallet di Telegramnya itu emang agak sedikit susah ya, kurang smooth kalau menurut saya pribadi ya. Jadi lebih enak kita menggunakan wallet dari pihak ketiga ya seperti Keeper dan lain-lain. Tapi untuk wallet Telegramnya itu sendiri memang agak sedikit ini ya, meskipun simpel tapi kurang smooth ya kalau menurut saya pribadi. Tapi terserah teman-teman semua, kalau memang nyaman menggunakan wallet Telegram ya gunain aja nggak apa-apa. Dan kita tunggu aja nanti untuk update-update terbarunya, dan semoga aja bisa lebih smooth lagi untuk kedepannya. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan sambung lagi, dan sekali lagi kita ucapkan selamat buat teman-teman semua sudah mendapatkan airdrop, dan tetap semangat ya untuk menggarap airdrop lagi terus. Oke, so seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.